Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul tentang gambaran penyesuaian diri mahasiswa non-muslim di Universitas Maliku Saleh. Nah, sebelum kami lanjutkan ke pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nah, kelompok kami beranggotakan 4 orang, saya sendiri bernama Riza Zahra, kemudian ada Fardina Mutia, Sri Indah, dan juga Nurul Ramadhani. Latar belakang dari penelitian ini adalah penyesuaian diri, di mana penyesuaian diri merupakan suatu kemampuan penting bagi manusia dalam menghadapi tuntutan dari lingkungan dan diri sendiri. Proses penyesuaian ini melibatkan kemampuan untuk meniru, berinteraksi secara efektif, dan juga mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun faktor-faktor seperti kontrol emosional, mekanisme psikologis, dan kondisi psikologis yang sehat ikut mempengaruhi kemampuan individu dalam beradaptasi. Dengan penyesuaian diri yang baik, individu dapat mencapai keseimbangan antara memenuhi kebutuhan dan kebutuhan lingkungan. Kemudian menciptakan keselarasan antara diri dan kenyataan sekitar. Hal inilah yang menjadi dasar penelitian kami. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana gambaran penyesuaian diri mahasiswa non-muslim di Universitas Maliku Saleh. Kemudian tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pada penyesuaian diri mahasiswa non-muslim di Universitas Maliku Saleh. Kemudian adapun manfaat dari penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama itu ada manfaat teoritis yang dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang gambaran penyesuaian diri seperti apa yang dirasakan mahasiswa non-muslim di Universitas Maliku Saleh, dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian berikutnya. Adapun manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis yang dimana bagi penelitian sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah konstruksi alat ukur, kemudian juga dapat menambah pengetahuan, keterampilan, dan juga kecakapan dalam membuat karya tulis ilmiah. Baik, selanjutnya itu tinjauan pustaka. Nah, di mana itu pengertian dari penyesuaian diri. Jadi penyesuaian diri ini itu menurut teori dari Schneider pada tahun 1964, di mana mengemukakan bahwa penyesuaian diri ini ialah satu proses yang mencakup respon-respon mental dan juga tingkah laku. Nah, di mana ini usaha individu agar berhasil untuk mengatasi kebutuhan, ketegangan, konflik, dan juga frustasi yang dimana dialami di dalam dirinya. Nah, usaha individu ini bertujuan untuk memperoleh keselarasan dan juga keharmonisan antar individu atau antar tuntutan di mana dalam diri dengan yang diharapkan oleh lingkungan sekitarnya, itu dalam Agustiani tahun 2009. Nah, dalam teori Schneider ini itu membagi penyesuaian diri itu ke dalam 3 sudut pandang, yaitu ada adaptasi. Nah, baik, selanjutnya itu ada aspek-aspek penyesuaian diri. Nah, di mana yang pertama itu mampu mengontrol emosi yang berlebihan. Nah, yang kedua itu ada mekanisme pertahanan diri minimal. Yang ketiga itu ada kemampuan untuk belajar dan memanfaatkan pengalaman dari masa lalu, yaitu ada frustasi minimal. Nah, di mana di frustasi minimal ini individu itu mampu dalam ketidakpuasan ataupun bahkan ketidaknyamanan itu bisa menghadapi di suatu situasi atau tantangan, dia merasa nyaman dan juga puas. Nah, selanjutnya itu ada pertimbangan rasional dan juga kemampuan dalam mengarahkan diri. Terakhir itu ada bersikap objektif dan juga realistik. Nah, di mana di sini individu bisa melihat mampu dalam suatu situasi atau informasi itu tanpa dipengaruhi oleh emosi ataupun prasangka pribadi atau terhadap dirinya sendiri. Baik, selanjutnya itu ada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama itu ada desain penelitian. Nah, jadi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui bagaimana gambaran penyesuaian diri mahasiswa non-muslim yang ada di Universitas Maliku Saleh. Karena seperti yang kita ketahui bahwa mahasiswa Universitas Maliku Saleh ini mayoritasnya itu memeluk agama Islam. Selanjutnya itu ada identifikasi variabel penelitian. Nah, jadi berdasarkan uraian teoritis yang telah dikemukakan, variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penyesuaian diri. Nah,
jadi ada definisi operasional dari penyesuaian diri. Nah, jadi penyesuaian diri ialah kemampuan individu untuk beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Hal ini itu melibatkan kemampuan itu untuk mengubah perilaku, sikap, pola pikir agar sesuai dengan tuntutan yang ada. Selanjutnya adalah populasi. Nah, jadi populasi dalam penelitian ini ialah mahasiswa non-muslim yang berada di Universitas Malik Saleh yang bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Kristiani Losmawe atau HMKL yang berjumlah 200 mahasiswa. Selanjutnya itu ada sampel. Nah, jadi sampel dan penelitian kami ini yaitu 154. Ini diambil dari populasi 200, lalu kami mengambil kesalahan 1%. Nah, jadi dari tabel tersebut terdapat 154 sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya itu ada metode pengumpulan data. Nah, jadi penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan instrumen alat ukur, di mana peneliti sebelumnya telah membuat instrumen alat ukur berdasarkan dengan teori penyesuaian diri beserta aspek yang dikemukakan oleh shader yang terdiri dari 41 item yang dapat mengukur penyesuaian diri individu. Selanjutnya itu ada prosedur penelitian. Jadi tahap pertama itu kami itu mencari fenomena yang terjadi di lapangan. Selanjutnya itu memilih variabel yang tepat dengan fenomena tersebut, lalu mencari referensi yang ada. Selanjutnya itu adalah mencari subjek dari mahasiswa non-muslim yang berada di Universitas Malik Saleh, lalu mempersiapkan instrumen alat ukur untuk penelitian berupa skala. Selanjutnya itu ada tahap yang pertama itu peneliti itu melakukan survei awal untuk 30 subjek yang terdiri dari skala dengan item 96. Lalu tahap kedua memberikan kuesioner penyesuaian diri kepada subjek dengan jumlah item 41 item. Nah, selanjutnya itu ada instrumen alat ukur. Jadi instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan teori yang dikemukakan oleh shader dengan aspek yaitu dibagi menjadi 6. Pertama itu ada kontrol terhadap emosi yang berlebihan, mekanisme pertahanan diri yang minimal, prestasi personal yang minimal, pertimbangan relasional dan kemampuan mengarahkan diri, kemampuan untuk belajar dan memanfaatkan pengalaman di masa lalu, dan sikap realistis objektif. Nah, selanjutnya itu ada validitas dan reliabilitas. Nah, jadi uji validitas ini yaitu menggunakan validitas konstruk yang berkaitan apakah alat ukur tersebut telah disusun berdasarkan kerangka teoritis yang tepat dan relevan. Jadi pengujian validitas ini menggunakan program komputer SPSS. Nah, jadi pada instrumen alat ukur yang telah peneliti buat dengan jumlah item 96, kemudian setelah diuji dapat diketahui bahwa jumlah item yang gugur yaitu 55 item dan yang valid yaitu 41 item. Dan uji validitas setiap pertanyaan itu yaitu di atas 0,3, maka item dari pernyataan tersebut dianggap valid. Selanjutnya itu ada uji reliabilitas. Nah, jadi reliabilitas konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai di atas 0,6. Dalam penelitian ini hasil uji reliabilitasnya itu menggunakan bantuan SPSS. Jadi pada variabel penyesuaian diri ini menunjukkan bahwa nilai reliabilitasnya itu sebesar 0,742. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Universitas Malik Saleh yang bertempat di Aceh Utara, dan untuk subjeknya itu yaitu mahasiswa non-muslim Universitas Malik Saleh yang berjumlah 154 mahasiswa. Berdasarkan hasil uji statistik data penelitian pada tabel di atas, analisis deskriptif secara empirik menunjukkan bahwa jawaban minimal adalah 87 dan maksimal adalah 134. Nilai rata-rata 109,69 dan standar deviasi 11,217. Deskripsi data hasil penelitian tersebut dijadikan sebagai batasan dalam pengkategorian sampel penelitian yang terdiri dari 2 kategori, yaitu rendah dan tinggi. Hasil kategorisasi penyesuaian diri pada mahasiswa non-muslim di Universitas Malik Saleh secara keseluruhan menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki penyesuaian diri pada kategori rendah yaitu sebanyak 64 mahasiswa atau 41,6%, dan kategori tinggi sebanyak 64 mahasiswa atau 41,6%. Artinya, mahasiswa non-muslim di Universitas Malik Saleh berada pada penyesuaian diri dengan tingkat yang sama.
Selanjutnya, hasil kategorisasi penyesuaian diri mahasiswa non-muslim yang berkuliah di Universitas Maliku Saleh berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sini menunjukkan bahwa laki-laki memiliki tingkat penyesuaian diri pada kategori tinggi sebanyak 21 orang dan perempuan sebanyak 43 orang. Dan pada kategori rendah, laki-laki sebanyak 18 orang, sedangkan perempuan sebanyak 46 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa kategorisasi secara keseluruhan tingkat penyesuaian diri mahasiswa non-muslim di Universitas Maliku Saleh berada pada tingkatan yang sama. Selanjutnya, hasil kategorisasi penyesuaian diri mahasiswa non-muslim yang berkuliah di Universitas Maliku Saleh berdasarkan angkatan. Nah, di sini menunjukkan bahwa pada kategori tinggi terdapat angkatan 2021 19 orang dan kategori rendah itu terdapat 22 orang. Pada kategori tinggi angkatan 2022 terdapat 18 orang, pada kategori rendah terdapat 27 orang. Dan pada kategori tinggi angkatan 2023 terdapat 19 orang dan pada kategori rendah terdapat 10 orang. Sedangkan pada angkatan 2020 pada kategori tinggi terdapat 8 orang dan pada kategori rendah terdapat 5 orang. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penyesuaian diri pada mahasiswa non-muslim di Universitas Maliku Saleh. Menurut Scheider, tahun 1964 mengemukakan bahwa penyesuaian diri merupakan satu proses yang mencakup respon-respon mental dan tingkah laku yang merupakan usaha individu agar berhasil mengatasi kebutuhan, ketegangan, konflik, dan frustasi yang dialami di dalam dirinya. Berdasarkan hasil penelitian penyesuaian diri pada mahasiswa non-muslim, diketahui bahwa mahasiswa memiliki penyesuaian diri dengan kategori yang sama besarnya, yaitu 41,6%, sebanyak 64 mahasiswa. Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa non-muslim ini di Universitas Maliku Saleh berada pada penyesuaian diri dengan tingkatan yang sama. Jika dilihat berdasarkan kategorisasi jenis kelamin, maka perempuan lebih tinggi tingkat penyesuaian dirinya dibandingkan laki-laki. Namun jika dilihat berdasarkan kategorisasi angkatan, maka angkatan 2021 lebih tinggi tingkat penyesuaian dirinya. Kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa mahasiswa non-muslim di Universitas Maliku Saleh memiliki tingkat penyesuaian diri yang sama secara keseluruhan. Namun, terdapat perbedaan dalam penyesuaian diri berdasarkan jenis kelamin dan angkatan. Selain itu, mahasiswa non-muslim di universitas tersebut mampu menghadapi tuntutan, baik yang berasal dari dalam diri maupun lingkungan, sehingga tercipta keselarasan antara individu dengan realitanya. Baik, sekian presentasi hasil penelitian dari kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.